Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Yoga. Perkenalkan mahasiswa dari PPG. Ya. Gimana? Ada yang bisa dibantu Bapak? Begini Pak Joko, mohon bantuannya karena Bapak sebagai ahli dalam bidang anak-anak berperan khusus tentunya dalam bidang bahasa Indonesia. Dalam jurusan DKPBI artikulasi. Betul. Ya. Kebetulan saya tahun ajaran ini dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi guru mata pelajaran salah satunya PKPBI, yaitu pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi dan isyarat untuk anak tunarungu gitu Pak. Begini Pak Joko, saya sendiri ada tugas dari dosen dalam tugas PPG ini, yaitu mengenai literasi peserta didik anak tunarungu kelas 10 tersebut sangat kesulitan untuk memahami mengidentifikasi nama-nama benar di sekitarnya. Gitu. Menurut Pak Joko, apa penyebab dari masalah tersebut? Betul Pak, memang anak-anak tunarungu ini karena dampak dari ketidakberfungsian organ pendengarannya sehingga berdampak besar pada perkembangan bahasanya, perkembangan bicaranya, perkembangan persepsi ya, tapi kurangnya stimulus bahkan tidak ada sehingga ada hambatan persepsi mengenai kosakata benda tadi apa ya, kosakata benda ya kalau tidak salah, kosakata benda tadi. Nah sehingga yang terjadi di lapangan adalah mereka kebanyakan sebetulnya tahu Pak isyaratnya. Kalau bendanya konkret, ini isyaratnya apa kadang tahu. Tapi ketika disuruh menuliskan atau mungkin menuliskan itu kan banyak tahapannya, mengeja, menuliskan itu mereka masih sangat minim sekali gitu. Ya, kepotong dulu berarti ini disebabkan oleh faktor hambatan dalam dirinya, betul, organ tubuhnya. Betul. Gitu ya. Itu yang pertama Pak, dari internal. Nah dari eksternalnya banyak juga perlunya metode yang tepat yang digunakan oleh guru dan juga kolaborasi bersama orang tua. Artinya apa yang sudah dipelajari di sekolah dengan tentunya media, metode yang tepat juga diulang kembali di rumah seperti itu. Nah itu kita juga masih minim, betul. Memberikan anak-anak pelajaran berulang-ulang dan kolaborasi dengan orang tua. Betul, gitu ya. Betul. Itu juga faktor penyebabnya sih Pak. Terima kasih Pak Joko tentang tadi penjelasan mengenai masalah mengidentifikasi benda di sekitar anak tunarungu. Kemudian yang kedua ada juga pertanyaan dari saya, yaitu penyebab anak-anak itu sedikit pemahamannya tentang membuat kalimat tunggal seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut Pak Joko apa penyebab dari masalah tersebut? Begini Pak, penyebab masalah anak-anak minimnya kosakata seperti itu ya Pak ya. Nah tadi sudah kita bahas. Nah kadang anak di sini itu kan berangkatnya komunikasinya dari isyarat. Nah isyarat ini itu berpengaruh, berdampak besar terhadap kemampuan mereka merangkai kata-kata menjadi suatu kalimat dengan struktur yang benar. Mengapa demikian? Ya isyarat itu kadang kan pakai gestur Pak. Seperti ini contohnya. Kalau yang benar itu kan bertanya kan, kamu sudah makan kan gitu kan ya. Tapi kalau diisyaratkan bisa jadi kamu sudah makan atau kamu makan sudah. Nah gitu, jadi kan terbolak-balik. Nah jadi banyak faktor mengapa anak-anak terbalik kosakata itu, salah satunya dari bahasa isyarat itu sendiri gitu. Kesatu itu. Terus kedua, menurut kami itu kan sesuatu yang harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, akhir-akhir ini ketika saya sharing dengan komunitas tunarungu, mereka lebih senangnya disebut tuli sih Pak. Mereka
menganggap itu bukan suatu kesalahan bahkan Pak. Ya. Mereka menganggap itu suatu budaya. Nah itu yang sulitnya. Ya. Jadi mereka sudah membenturkan, oh ini bukan suatu kesalahan, ini memang cara kami, memang budaya Artinya kami. dia sudah nyaman dengan komunikasi seperti itu. Betul, Seperti itu ya. gitu. Jadi faktornya menurut saya dua hal tadi. Yang pertama adalah karena bahasa isyarat, Ya. yang kedua karena komunitas. Artinya ada pembenaran di sini. Ya. Struktur kata yang salah ini ada pembenaran dari sudut pandang komunitas sendiri, mereka, ya. gitu, gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak Joko. Dari permasalahan tadi tentang kosakata, di sini ada apa istilahnya feedback atau kerjasama dari orang tua peserta didik tunarungu yang belum maksimal seperti itu. Apa sih penyebabnya dari hal tersebut Pak Joko? Disebabkan oleh macam-macam faktornya. Misalnya yang pertama, karakter guru kan beda-beda ya. Ada mungkin ketidaknyamanan antara orang tua dan guru karena guru tersebut belum membangun hubungan yang positif, atau kalau bahasa kita sehari-harinya belum ngeklik lah komunikasinya. Ada juga orang tuanya yang sibuk Pak, dengan alasan terlalu sibuk, pokoknya mereka berpersepsi masalah pendidikan diserahkan ke sekolah. Artinya orang tua memfokuskan anaknya di sekolah. Betul, menyerahkan. Nah, ada juga seperti itu. Dan yang terakhir ini Pak, faktor yang terakhir menurut saya ini karena kita konteksnya berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ada orang tua yang belum menerima memiliki anak seperti itu, sehingga jangankan mau memberikan feedback atau mendukung anaknya lebih maju, dia memiliki anak berkebutuhan khusus belum terbuka gitu, sehingga nggak ada kerjasama yang baik juga Pak gitu. Ya, faktor eksternal dan internalnya. Berarti orang tuanya secara psikologisnya dia tidak menerima anaknya dikatakan sebagai anaknya itu anak disabilitasnya itu adalah berkebutuhan khusus gitu ya. Ya, terkait dengan masalah tadi tentang feedback dari orang tua, di sini masih banyak anak-anak tunarungu yang masih belum memahami tentang kalimat tanya gitu, tentang tanya mengapa, apa, kan seperti itu kodenya itu saya rasa sendiri tuh masih rancu seperti itu. Apa sih penyebabnya seperti itu? Menurut saya itu kasusnya hampir sama Pak dengan yang SPOK tadi. Mereka belum tahu, yang pertama jelas ya, belum tahu aturan-aturan dalam bahasa Indonesia, ada kata tanya, ada kalimat tanya, ada kalimat berita dan lain sebagainya. Dan kalau konteksnya mengapa belum tahu kata tanya, kalimat berita, sebetulnya balik lagi Pak ke hal yang dasar yang tadi yang pertama. Mereka secara struktur kalimat saja belum paham, balik lagi juga kita tarik garis lagi ke belakang, kosakatanya juga masih kurang. Berarti minimnya kosakata. Betul. Terkadang kita jadi guru atau orang awam normal, dikatakan normal, masih apa istilahnya bingung apa. Betul. Apa, bagaimana, terus gini kan? Iya, sama gitu. Mungkin itu dipengaruhi oleh anak yang minimnya dari kosakata. Betul. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Sama-sama Bapak. Saya juga terima kasih sudah dilibatkan, sudah bisa sharing.